Lalu berhenti makannya kapan? Ketika mendengar azan subuh atau masuk waktu sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop makan. Berhenti makan. Lalu makanan yang sedang atau masih berada di mulut sedang kita kunyah, nasibnya bagaimana? Gimana Pak? Bapak lagi mungkin bangunnya kesiangan kan, makanya buru-buru, masih ngunyah, tiba-tiba dengar azan subuh. Nasib makanan ini gimana? Ditelan atau lanjut ngunyah ditelan atau dikeluarkan? Kalau belum bisa ditelan masih dikunyah, misalnya Bapak makan daging yang alot, Bapak lanjut ngunyah, azan selesai ini belum lembut. Oh, gimana? Telan nggak bisa Pak, masih alot. Kalau alot dikeluarkan disimpan untuk maghrib. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tengah berada di pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Kalau Masehi tanggal 30 Maret. Kalau Sya'ban, kalau tidak salah tanggal 27 dari bulan Sya'ban. Maknanya dalam 2 atau 3 hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu istimewa, dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang namanya sudah sering kita sebut-sebut sejak beberapa waktu yang lalu di dalam doa-doa kita. Di antara doa yang sering kita baca dan juga dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ataupun doa-doa yang lain yang intinya sama, bahwasanya kita ini rindu ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, memohon kepada Allah agar diberi kesempatan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kehadirannya kita nanti-nantikan, yang perjumpaan dengannya kita harapkan. Maka nanti kalau kita betul-betul ditakdirkan oleh Allah, diberi umur panjang bisa ketemu bulan Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita abaikan. Katanya rindu, katanya pengen ketemu, katanya pengen berjumpa. Begitu dipertemukan kok malah disia-siakan. Jangan-jangan rindu kita ini palsu. Jangan-jangan cinta kita ini dusta. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan satu privilege. Jadi bagi seorang muslim bisa bertemu bulan Ramadan itu merupakan satu privilege. Privilege itu apa? Keistimewaan. Ya, kita sering mendengar bahwa oh dia anaknya pejabat, berarti punya privilege. Dia anaknya orang kaya, berarti punya apa? Privilege. Sementara kita nggak sadar, kita orang Islam itu juga diberi privilege oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ini ucapan saya ini bukan kok tanpa dasar. Berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan satu keistimewaan, ini dilandaskan pada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau dan juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan beliau. Dan hadis ini sahih. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat namanya Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Thalhah ini beliau menuturkan, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada 2 orang laki-laki. Kedua orang ini datang dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa kedua orang ini, namanya tidak disebutkan. Wa kana islamuhuma jami'an. Kedua orang ini masuk Islamnya bersamaan, bareng.
Jadi kalau dua orang ini, ada dua orang masuk Islamnya bersamaan, berarti start keduanya di dalam beramal soleh juga bersamaan. Iya kan, kalau dua orang nih sama-sama masuk Islam, berarti dua orang ini startnya di dalam Islam bersamaan. Bisa mulai sholatnya ya bersamaan, waktunya bersamaan. Bisa mulai puasa juga di waktu yang sama. Bisa beribadah juga di waktu yang sama. Ibarat kalau lari itu startnya itu dimulai dari garis yang sama, karena masuk Islamnya bersamaan. Tetapi yang membedakan dua orang ini apa? Wa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibihi. Salah satu dari kedua orang ini asyadda ijtihadan, lebih mujtahid, lebih bersungguh-sungguh, lebih rajin ibadah, lebih semangat dibanding kawannya yang kedua. Ibarat dua orang pertama, orang kedua. Orang pertama ini lebih rajin, lebih sungguh-sungguh ibadah dibanding orang yang kedua. Sementara orang kedua ya biasa-biasa, ibadahnya biasa, sholatnya biasa. Akhirnya faghazal mujtahidu fi sabilillah fastushhida. Orang pertama yang rajin ibadah, yang semangat beramal tadi, dia ikut dalam satu peperangan di jalan Allah. Tidak disebutkan ini perang apa. Tsummastushhida, kemudian orang ini mendapatkan syahadah. Dia mati dalam keadaan syahid, mati di jalan Allah. Padahal mati di jalan Allah itu sebaik-baik kematian. Sementara orang kedua dia nggak ikut perang, karena ibadahnya biasa-biasa, dia nggak ikut perang. Wa makasal akharu ba'dahu sanah. Orang yang kedua yang nggak ikut perang ini, dia masih hidup sampai tahun depan. Jadi Allah memberikan umur 1 tahun lebih lama dibanding orang yang mati syahid tadi. Setelah 1 tahun berlalu, summa tuwfiya, orang kedua ini juga meninggal dunia. Meninggalnya juga bukan karena perang, meninggalnya bukan mati syahid, meninggal biasa di atas tempat tidur. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah mengatakan, fara'aitu fima yaron naim. Kemudian aku melihat sebagaimana yang dilihat oleh orang yang sedang tidur. Kalau orang tidur melihat apa? Orang tidur itu kalau melihat apa? Mimpi. Ya, jadi bahasa Arab itu kadang untuk menyatakan aku bermimpi itu harus dengan kalimat yang panjang. Fara'aitu fima yaron naim. Aku melihat sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur. Ka'anni inda babil jannah. Seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan aku berada di antara dua orang tadi. Dua orang yang sudah meninggal tadi. Tsumma kharaja kharijun, setelah itu keluar salah satu penjaga surga. Pintu surga dibuka, salah satu penjaga keluar. Wa adzina lilladzi tuwfiyal akhir. Kemudian penjaga surga ini mengizinkan dan mempersilahkan masuk ke dalam surga bagi orang yang meninggalnya belakangan. Masuk bersama penjaga surga itu. Pintu surga kembali ditutup. Setelah beberapa saat, summa kharaja tsaniyan, keluar dari surga itu penjaga surga yang kedua. Wa adzina lilladzi ustushhida. Baru penjaga surga yang kedua ini mempersilahkan, mengizinkan bagi yang meninggal dalam keadaan mati syahid masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Tolha masih di depan pintu surga itu. Setelah beberapa saat, kedua penjaga surga keluar bersamaan, lalu keduanya mengatakan irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Tolha, pulang sono. Pergi sana. Karena sesungguhnya belum saatnya kamu di sini. Fa asbahat Tolha, di pagi hari Tolha bangun dan beliau masih ingat dengan detail mimpi yang dilihatnya. Yuhaditsu bihin nas. Lalu beliau mulai menceritakan mimpi itu kepada teman-temannya yang semuanya juga para sahabat Nabi. Akhirnya apa? Fa'ajibu lidzalika. Semua teman-temannya Tolhah merasa heran, merasa janggal dengan mimpi yang dilihat oleh Tolhah. Kalau bapak-bapak melihat atau mendengar cerita mimpi seperti itu, ada yang aneh atau tidak? Ada yang janggal?
Mana? Sisi mana yang janggal? Ya kan? Secara logis ya, maksudnya secara akal kita, orang pertama kan lebih rajin ibadah, lebih sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Lalu ikut berperang di jalan Allah, matinya juga mati syahid. Sementara orang kedua ibadahnya biasa-biasa, meninggalnya juga bukan karena berperang, bukan mati syahid, meninggal di atas tempat tidur. Kok malah orang yang kedua diizinkan masuk surga lebih dulu dibanding orang yang pertama. Nah ini yang membuat janggal dalam benak para sahabat Nabi. Kita pun mesti juga berpikir seperti itu. Akhirnya daripada bingung-bingung, langsung saja mereka tanyakan pada Rasulullah SAW. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyampaikan mimpi itu kepada Rasulullah. Setelah Rasul mendengar cerita mereka, Rasul bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari bagian mana yang membuat kalian heran? Bagian apanya kok kalian heran, itu sisi mananya? Wong sama-sama masuk surga. Lalu mereka menjelaskan sesuatu yang mengganjal di benak mereka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan tsumma istushhida. Ya Rasul, ini orang pertama dia lebih sungguh-sungguh, lebih rajin ibadah, kemudian mati syahid. Wa dakhala hadzal jannata qablahu. Lah kok ini tiba-tiba orang yang kedua yang ibadahnya biasa-biasa, matinya juga biasa, masuk surga sebelum dia, lebih dulu dibanding dia. Itu aneh dalam pandangan para sahabat Nabi. Kemudian Nabi bertanya, alaisa qad makatha ba'dahu sanata? Bukankah orang kedua itu masih hidup, masih diberi umur 1 tahun lebih lama dibanding orang yang pertama? Meninggalnya kan nggak bareng kan? Qalu, mereka menjawab, bala, benar ya Rasul, ini meninggalnya nggak bareng. Yang syahid tahun lalu meninggal, misalnya begitu ya. Yang kedua tahun ini meninggal, selisih 1 tahun. Lalu Nabi bertanya lagi, wa adraka ramadhana fasamahu? Bukankah di 1 tahun terakhir itu dia masih mendapati bulan Ramadan, kemudian berpuasa di bulan itu? Qalu, mereka menjawab, bala, benar ya Rasul. Orang kedua itu masih ketemu Ramadan, masih puasa. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah, dan selama 1 tahun itu bukankah orang kedua masih bisa mengerjakan sholat sekian rakaat? Qalu, mereka menjawab, bala, benar ya Rasul. Kemudian Nabi menutup statement beliau dengan pernyataan, fama bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ard. Adapun jarak antara keduanya itu lebih jauh dibanding jaraknya langit dan bumi. Jadi kalau derajat di sisi Allah diukur dengan jarak langit dan bumi, maka orang pertama yang mati syahid itu derajatnya seperti masih di bumi. Sementara orang yang kedua yang matinya biasa, ibadahnya biasa-biasa, itu derajatnya seperti langit. Kenapa bisa demikian? Ini barokah apa? Barokah selisih umur 1 tahun, dan di 1 tahun itu orang kedua masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Inilah privilege-nya, istimewanya orang-orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Artinya gini, kalau kita nanti hidup sampai malam 1 bulan Ramadan, kita punya kesempatan untuk mendapatkan derajat yang lebih mulia, lebih tinggi dibanding orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Maka sekali lagi saya nasihatkan, wasiatkan untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, kalau nanti kita masuk di malam 1 bulan Ramadan, pahami bahwa itu adalah momen yang spesial, waktu yang istimewa. Jangan sampai nanti kita sia-siakan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau nanti ketemu bulan Ramadan? Yang pertama, yang paling utama dan paling istimewa, kalau nanti ketemu Ramadan, Bapak mau ngapain? Amalan pertama, paling utama dan paling istimewa di bulan Ramadan itu apa? Puasa. Puasa itu nomor 1 ya, karena inti Ramadan adalah puasa. Jangan yang lain dulu. Antum baca Quran, bantu orang, sedekah. Ditanya, Pak puasa? Enggak. Ya percuma ya, seakan-akan Ramadannya sia, karena inti Ramadan itu adalah puasa. Kalau sholat itu sudah diwajibkan bahkan sebelum Ramadan. Dari sekarang kita sudah sholat. Di luar Ramadan juga wajib sholat.
Apalagi sholat malam juga diperintahkan tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita juga diperintahkan sholat malam. Tetapi kewajiban puasa itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang mampu menjaga dan melindungi diri sendiri. Baik. Jadi nanti ketika kita masuk bulan Ramadan diniatkan untuk berpuasa selama 1 bulan, dan niat itu harus dilakukan di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Ini yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau antum puasa sunnah, misalnya Senin Kemis, ya, awalnya malam nggak niat puasa. Jam 7 pagi, antum baru mau nyari sarapan. Kok nggak ada sarapan? Istri belum masak. Dari subuh sampai jam 7 belum masuk apapun ke dalam tubuh. Makanya udahlah, berhubung nggak ada sarapan, aku puasa sunnah saja. Nah itu boleh nggak apa-apa? Kalau puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, nggak boleh. Niat dalam hati itu harus ada kerentek dalam hati untuk berpuasa sejak di malam hari. Ya kalau bisa setiap malam. Walaupun ada yang membolehkan, boleh dijamak di depan. Ya Allah, aku niat puasa sampai 1 bulan ke depan. Ya, tapi demi kehati-hatian niat itu harus setiap malam. Nah, puasa itu merupakan amal yang paling istimewa. Amal yang lain daripada yang lain, beda sendiri dibanding amal-amal yang lain. Dan itu yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, alaika bisyam, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu la mislalahu, tidak ada bandingannya. Jadi kalau Bapak membuat list daftar amalan, itu yang paling istimewa tetap adalah apa? Puasa. Coba sekarang saya kasih contoh sampel misalnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam yang kita kenal. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang paling beda sendiri, yang paling istimewa itu yang mana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang mana? Yang beda sendiri, yang lain daripada yang lain, yang nggak sama dengan yang lain. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang lain sendiri, yang beda sendiri yang mana? Mesti antum nebaknya puasa. Ya karena kita pembahasannya tentang puasa. Dan itu betul, ya itu betul. Tetapi gini, yang membedakan puasa dengan amalan-amalan yang lain itu apa? Bedanya puasa dengan syahadat, sholat, zakat, dan haji itu apa? Kenapa Nabi sampai mengatakan fa innahu la mislalahu? Puasa itu enggak ada bandingannya. Beda sendiri, lain daripada yang lain. Coba sekarang antum renungkan. Kalau syahadat, sholat, zakat, dan haji itu bentuknya fi'lun. Fi'lun itu apa? Perbuatan. Kita harus melakukan sesuatu. Syahadat, kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sholat, apalagi kita berwudu dulu, terus berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, sedekap, nanti ruku, i'tidal, terus sujud sampai salam. Banyak gerakan, banyak aktivitas yang kita kerjakan. Zakat juga begitu, kita mengeluarkan duit, mendatangi orang yang berhak untuk menerimanya, kita berikan zakat. Haji apalagi, nyiapkan duit banyak lagi. Pergi ke tanah suci, melakukan rukun syaratnya sampai selesai. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Lah kalau puasa, yang Bapak lakukan ketika puasa itu apa? Untuk puasa Bapak melakukan apa? Apa? Menahan. Lah yang menahan itu ngapain? Enggak ngapa-ngapain kan? Oh, sahur Ustadz, sahur itu belum puasa. Buka sudah selesai puasa. Jadi siam as-saum itu bentuknya tarkun. Kalau tadi yang lain adalah fi'lun, kita mengerjakan sesuatu. Kalau puasa itu tarkun, kita meninggalkan sesuatu. Kita enggak perlu ngapa-ngapain, Pak. Ketika Bapak merasa lapar, merasa haus, merasa letih, Bapak terkapar di masjid, lah itu puasa. Ya. Oh, saya baca Quran. Baca Quran itu amalan yang berbeda dengan puasa. Oh, saya tahajud. Tahajud itu bukan puasa. Itu amalan yang tersendiri.
Maka Nabi SAW mengatakan, kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Ringnya ma bainal asyrah ila sab'imi'ah. Ring pelipat gandaan itu antara 10 sampai 700. Jadi kalau Bapak berbuat satu kebaikan, nanti dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Berapa? Antara 10 sampai 700. Baca Quran satu huruf dapat 10. Salat berjamaah 27. Ringnya jelas 10 sampai 700. Kemudian Allah mengatakan, ini hadisnya qudsi dan sahih. Illas syam, kecuali apa? Puasa. Artinya apa? Puasa ini dikecualikan. Puasa ini tidak ikut aturan pelipat gandakan dalam ring 10 sampai 700. Maknanya nanti orang yang berpuasa itu pahalanya bisa lebih banyak berlipat-lipat dibanding 700. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang memberikan balasan bagi amalan yang bernama puasa. Itu uniknya puasa, Pak. Karena kita nggak perlu berbuat apapun ya. Kalau perbuatan itu sifatnya fi'lun, kita harus melakukan, itu pahalanya terukur. Terukur, bisa dikalkulasi. Tetapi kalau pahala meninggalkan itu enggak terukur, Pak. Kenapa? Innahu la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Bapak merasa lapar, haus, capek di jalan Allah, semua itu akan tercatat sebagai amal soleh. Coba Bapak lapar sepanjang hari, lapar kan puasa. Setiap lapar itu amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Setiap haus itu amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka pas sekali dan pantas sekali ketika Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang ngasih balasan bagi yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu seperti background dari setiap amal yang kita kerjakan sepanjang hari. Tahu background ya? Background itu layar belakang. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau Bapak habis sahur selesai, kemudian dengar azan subuh, ke masjid sholat subuh berjamaah. Ketika sholat subuh berjamaah itu dapat pahala apa? Sholat subuh berjamaah plus pahala apa? Puasa, karena status Bapak sholat subuh itu sedang berpuasa. Jadi dapat pahala sholat subuh plus pahala puasa. Selesai sholat subuh Bapak baca Quran. Ketika Bapak baca Quran masih dapat pahala sholat subuh atau tidak? Tidak, sudah selesai kan? Karena sudah berganti ke ibadah yang lain, aktivitas yang lain. Sekarang dapat pahala membaca Al-Quran, tapi masih tetap dibayang-bayangi plus pahala puasa. Jadi background tadi. Selesai baca Quran, Bapak pulang ke rumah, berangkat kerja cari nafkah. Sekarang ketika mencari nafkah itu tidak dapat pahala sholat, tidak dapat baca Quran. Kenapa? Udah ganti aktivitas. Sekarang dapat pahala mencari nafkah, tapi plus pahala apa? Berpuasa. Itu hebatnya puasa. Selesai kerja, Bapak sholat zuhur misalnya, sudah nggak dapat pahala sholat subuh, baca Quran, kerja sudah nggak dapat. Sekarang pahala sholat zuhur, tapi tetap di background, dibayang-bayang oleh pahala puasa. Itu uniknya puasa. Kenapa Nabi mengatakan puasa itu nggak ada bandingannya? Kenapa? Kita nggak perlu ngapa-ngapain, tetapi sepanjang hari kita tertulis pahala, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ya, alaika bisyam, hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la mithlalahu. Karena sesungguhnya puasa itu nggak ada bandingannya. Ya. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Nah, maka nanti sekali lagi jangan meremehkan puasa ya. Jangan sampai puasa kan cuma kayak gitu, enggak. Itu amalan yang paling istimewa di bulan Ramadan. Ya, amalan yang paling unik, lain daripada yang lain. Begitu masuk Ramadan, kita niatkan untuk berpuasa. Nah, asyam itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak. Imsak. Ya, nanti kalimat itu sering kita dengar kalau di bulan Ramadan. Nah, itu pengertian puasa secara bahasa. Artinya apa? Artinya menahan. Adapun pengertian secara istilah syariat, puasa itu adalah al-imsaku ma'an niyati anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kita menahan diri disertai dengan niat puasa,
dari segala pembatal-pembatalnya. Dimulai dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari ya, terbit apa? Fajar. Kalau matahari udah siang ya. Terbit fajar itu pertanda masuk waktu sholat subuh. Ila ghurubi syamsi, berakhir ketika tenggelam matahari. Itu pengertian puasa. Maka ketika Bapak misalnya lagi menyantap sahur, tiba-tiba dengar imsak, masih boleh lanjut makan atau tidak? Masih boleh. Ya, kenapa? Karena imsak itu belum masuk waktu sholat subuh. Dan yang terjadi di masyarakat kita dan di Indonesia secara umum, itu biasanya imsak itu 10 menit sebelum azan. Maka Bapak lagi menyantap sahur, tiba-tiba dari masjid dengar imsak, lanjut makan. Nggak apa-apa, ya, masih boleh. Lalu berhenti makannya kapan? Ketika mendengar azan subuh atau masuk waktu sholat subuh. Allahu Akbar, stop makan, berhenti makan. Lalu makanan yang sedang atau masih berada di mulut sedang kita kunyah, nasibnya bagaimana? Gimana Pak? Bapak lagi mungkin bangunnya kesiangan kan, makanya buru-buru, masih ngunyah, tiba-tiba dengar azan subuh. Nasib makanan ini gimana? Ditelan atau lanjut ngunyah ditelan atau dikeluarkan? Kalau belum bisa ditelan masih dikunyah, misalnya Bapak makan daging yang alot, Bapak lanjut ngunyah, azan selesai ini belum lembut. Oh, gimana? Telan nggak bisa Pak, masih alot. Kalau alot dikeluarkan disimpan untuk maghrib. Nah ini kan membingungkan kan? Nah, pendapat yang benar adalah makanan yang masih ada di mulut atau sedang ada di mulut, begitu dengar azan dikeluarkan Pak. Dikeluarkan, segera kumur-kumur, tidak boleh ditelan. Ini ijma' semua ulama. Meskipun ada beberapa ustadz yang salah memahami ya, memang ada hadis dari Nabi begini, idza sami'a ahadukum an-nida, apabila salah satu di antara kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, sementara masih ada piring atau sendok di tangannya, fala yadh'hu, janganlah dia meletakkan piring sendok itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan kebutuhan dia dari piring sendok itu. Jadi oleh sebagian ustadz atau mungkin dai dipahami kalau dengar azan subuh masih ada yang dimakan boleh ditelan. Itu enggak pas Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita memahami hadis itu dengan pemahaman tadi, itu nanti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau ada dua dalil sama-sama sahih itu enggak mungkin bertentangan. Maka cara metodologinya dalam usul fikih itu digabungkan. Maka para ulama memahami bahwa yang dimaksud azan di sini itu bukan azan subuh, tetapi azan pertama. Kalau di masa Nabi itu azannya 2 kali. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Kata Nabi, kulu washrabu, teruslah makan dan minum, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kamu mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka yang pas adalah nanti kalau Bapak lagi sahur, dengar azan sudah stop, dikeluarkan terus kumur ya. Dan itu pendapat yang dalilnya kuat plus sesuai dengan dalil akli. Artinya gini, dalilnya kuat itu yang dimuntahkan dalilnya kuat ya. Tidak bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain dan didukung oleh dalil nalar kita. Coba. Kalau Bapak ikut pendapat misalnya boleh ditelan. Ya kalau makanan tadi itu makanan yang mudah ditelan. Bapak makan soto, dengar azan langsung ditelan bisa kan? Ya, tapi kalau ngunyah daging tadi, daging yang kerbau misalnya, alot kayak apa gitu kan? Bapak, oh ini boleh ditelan, ngunyah terus, azan sudah selesai, ini belum lembut. Bapak nelannya kapan? Nah itu ya, dipahami lagi. Baik, sampai di sini dulu ya, sudah jam 1 kurang, mohon maaf, kelewatan 2 menit ya. Jelas nanti kita sambung di pertemuan pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, satu pertanyaan jika ada. Silakan. Satu aja. Yang 2 nanti disimpan untuk pertemuan terakhir, mungkin untuk bisa lebih lama sesi tanya jawabnya. Kenapa? Oh boleh silakan. Kalau bisa nanti dijawab. Nah. Yang satu dulu aja. Waktunya terbatas soalnya.
Nabi Yusuf. Heeh. Heeh. Betul. Betul. Hmm. Betul. Baik. Pertama begini ya. Tentu berbeda ya para nabi dengan yang bukan nabi itu tentu berbeda. Jadi kalau nabi menafsirkan mimpi itu tentu apa yang mereka sampaikan itu beliau sampaikan ini semuanya berdasarkan apa? Wahyu. Iya kan? Enggak mungkin wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu enggak mungkin ngomong berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Semua yang beliau ucapkan itu semuanya berdasarkan wahyu gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini bisa menafsirkan mimpi? Kita enggak akan bisa menafsirkan mimpi, Pak. Kalau nebak-nebak mungkin bisa, tapi kalau memastikan enggak mungkin bisa. Lah buktinya mana? Enggak usah jauh-jauh. Tadi para sahabat Nabi saja itu enggak bisa menjelaskan hakikat mimpi yang dilihat oleh Tolha bin Ubaidillah. Sampai-sampai harus bertanya pada Rasulullah. Seperti itu. Anak-anaknya Yakub termasuk orang yang bersama dengan Nabi Yusuf dalam penjara itu kan bermimpi juga kan. Mereka tidak bisa menafsirkan mimpi mereka sendiri, harus bertanya pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sekali lagi, kalau memastikan mimpi itu hanya berdasarkan wahyu, dan wahyu sudah terputus. Tapi kalau hanya mau nebak-nebak, ngepasin ya bisa-bisa aja, Pak. Ada kejadian terus Bapak kait-kaitkan, oh iya semalam saya mimpi kayak gitu. Ya bisa aja, tapi tetap nggak bisa, kita nggak bisa memastikan. Ya walaupun mungkin ada ulama yang menulis tentang arti mimpi ini dan itu, tapi itu tidak bisa dijadikan pegangan ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Begitu. Mimpi itu kalau di dalam syariat kita kan gini, kalau kamu mimpi yang baik, itu perintahnya apa? Kalau kamu bermimpi, mimpinya baik, apakah kita diperintahkan untuk menafsirkannya? Enggak kan? Cukup pujilah Allah dan kamu boleh menceritakan mimpi itu. Kan begitu, perintahnya cuma itu. Enggak usah kamu cari artinya apa kan? Cukup pujilah Allah dan kamu boleh menceritakan mimpi itu. Tapi kalau mimpi buruk, Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dari setan dan tidak usah kamu ceritakan. Kan begitu petunjuknya kan? Enggak usah kamu cari buku ini artinya apa, enggak usah. Udah kamu cukup berlindung kepada Allah dari godaan setan dan enggak usah diceritakan. Karena mimpi itu potensinya gini, bisa datang dari malaikat ya atas perintah Allah, bisa datang dari setan, atau bisa karena namanya adghasu ahlam. Mimpi yang terbawa karena suasana. Bapak misalnya pekerjaan berat di kantor ini, kepikiran ke rumah sampai tidur ke bawah mimpi, itu namanya adghasu ahlam. Itu di surat Yusuf ada. Ya, jadi mimpi itu ada 3 tadi ya. Datang dari malaikat di atas perintah Allah, ini busyra, kabar gembira. Kita memuji Allah dan boleh diceritakan. Ada yang datang dari setan, goda kita, ganggu kita, itu berlindung kepada Allah dan nggak usah diceritakan. Ada yang adghasu ahlam, mimpi karena Bapak kepikiran sesuatu, ya, beban berat pekerjaan misalnya, sampai di rumah tidur pun masih ke bawah mimpi, namanya adghasu ahlam. Nah itu ya cukup ya beristighfar saja. Gitu ya, jadi kita nggak usah mempelajari takwil mimpi. Mending belajar Quran, mengkaji sirah Nabi itu lebih manfaat daripada nyari-nyari takwil mimpi. Gitu ya. Baik, cukup sampai di sini karena waktu kita terbatas. Nanti bisa disambung di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.